Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Kusuma Dewi. Hari ini kita akan belajar pada unit 2 pada modul 5 unit 2 kelas 10 tentang semua untuk satu, integrasi sosial. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memberikan gambaran bahwa persatuan Indonesia dari bangsa Indonesia merupakan cita-cita atau harapan yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan Indonesia dapat diwujudkan bila integrasi nasional di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Apakah integrasi nasional itu? Integrasi nasional adalah usaha dan proses pemersatuan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi lain, ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru, yakni munculkan berbagai perbedaan sehingga dapat mengancam suatu bangsa Indonesia. Kesamaan yang dimiliki bangsa Indonesia, bahasa berhubungan antar suku yang antar bangsa, lingua franca, yaitu bahasa Melayu yang dikenal dan digunakan oleh semua suku orang-orang asing yang mengunjungi seluruh kepulauan Indonesia. Yang kedua, budaya menghormatan roh nenek moyang yang dilaksanakan dengan berbagai bentuk sesaji, penghormatan makam leluhur, merasakan makam nenek moyang atau ritual kematian. Yang ketiga, budaya membuat dan penggunaan jenis bapak batu, anak panah, dan berbagai peralatan lain dari batu dan perunggu pada budaya Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Yang keempat, budaya bahari maritim, yaitu kemampuan berlayar, pengetahuan alam kelautan, dan teknologi perkapalan yang telah dimiliki suku-suku di Indonesia yang meniscayakan mereka saling berkomunikasi untuk aktivitas ekonomi, perdagangan, sosial, budaya, dan aktivitas politik. Yang kelima, kesamaan sejarah, bahwa semua suku bangsa Indonesia mengalami penjajahan kolonial barat yang merendahkan harga diri kita sebagai suku bangsa yang berdaulat dan menyebabkan kelatar belakangan di daerah bidang. Penjajahan barat ini dilanjutkan dengan penjajahan Jepang di Indonesia. Faktor-faktor pendorong integritas nasional Indonesia antara lain sebagai berikut: faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan sebagai akibat penjajahan barat dan Jepang di Indonesia. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagai mana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Yang keempat, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima, kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan. Adapun beberapa faktor penghambat integrasi nasional Indonesia yang dapat menjadi potensi perpecahan antara lain masyarakat Indonesia. Yang kedua, negara Indonesia. Yang ketiga, masih besarnya tantangan. Yang ketiga, tantangan yang datang dari luar berupa arus globalisasi yang melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, menjadi kewajiban seluruh komponen bangsa Indonesia untuk selalu mendorong terwujudnya integrasi nasional. Hal-hal yang menghambat integrasi nasional harus menjadi tantangan bersama dengan menyelesaikan dengan baik. Semboyan semua untuk satu menjadi sangat tepat dalam mewujudkan integrasi nasional sebagaimana semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.